Di salah satu materi di dalam sistem keamanan jaringan komputer ya. Sebenarnya secara nggak sadar itu tiap hari sebenarnya kita udah berurusan sama namanya kriptografi ya. Cuman mungkin nggak ngeh atau kurang memperhatikan mungkin ya seperti itu. Tapi yang jelas kriptografi ini itu ada di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan kriptografi, ya, kemudian apa yang dimaksud dengan kriptografi kunci simetri ya, kemudian apa yang dimaksud dengan kriptografi kunci publik, kemudian apa yang dimaksud dengan fungsi hash, dan apa yang dimaksud dengan steganografi. Nah, kriptografi itu sejarahnya udah panjang sekali ya, jadi udah tidak muncul serta-merta tiba-tiba di zaman komputer seperti ini ya. Komputer itu sendiri kan mulai itu sebenarnya tahun 1900-an ya. Dia artinya hampir 100 tahun yang lalu ya, 100 tahun lebih lah. Ya, tapi kriptografi itu ribuan tahun yang lalu. Ya, jadi asalnya kriptografi itu dari zaman Yunani kuno ya. Nah, kriptografi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani ya. Kripto artinya rahasia dan graf itu artinya tulisan atau menulis. Jadi kalau secara garis besar kriptografi itu artinya tulisan rahasia ya, tulisan yang tersembunyi seperti itu. Jadi kriptografi itu berkembang ya karena dia melibatkan matematika ya, melibatkan ilmu matematika. Jadi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, termasuk juga zaman Mesir kuno ya, ya jadi orang menulis menggunakan huruf hieroglif itu ya di piramid-piramid dan sebagainya, itu juga termasuk kriptografi sebenarnya. Ya. Jadi udah ada zaman Romawi, Yunani, dan Mesir kuno sebenarnya ini ya, kriptografi ini. Jadi punya sejarah yang panjang lah. Jadi nanti setelah ribuan tahun muncul komputer, nah artinya aplikasinya berubah menjadi ke pemakaian ke komputer dan juga ke jaringan. Nah, kriptografi kalau diartikan itu adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara disandikan ya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Jadi disandikan itu artinya dibuat rahasia gitu ya. Makanya ada istilah telik sandi gitu ya. Orang yang mencari apa informasi rahasia seperti itu. Jadi disandikan ke dalam bentuk yang tidak bisa dimengerti lagi maknanya. Nah, kalau zaman dulu itu untuk membuat apa tulisan rahasia itu, jadi kertasnya itu di apa kertas putih itu ditulis dengan tinta jeruk. Jadi tinta jeruk itu ditulis, nah kan dia kering, jadi hilang dia ininya apa hilang tulisannya kalau udah kering. Nah, nanti kalau mau bacanya tuh dibakar di atas lilin ya, nanti akan muncul timbul lagi tulisan tadi yang hilang tadi ya. Seperti itu. Itu zaman dulu. Nah, sejarah kriptografi itu tadi yang udah saya bilang tuh berawal dari Yunani, kemudian dari Romawi dan Mesir kuno. Untuk biasanya ini untuk ngirim pesan dari raja ke jenderal-jenderalnya yang ada di medan perang ya. Jadi atau ngirim dari mata-mata ya, ke pasukan militernya dan sebagainya seperti itu. Ya, supaya tulisannya itu kalau misalkan tertangkap kurirnya itu isi suratnya itu tidak bisa dibaca. Gitu ya. Itu. Nah, di Mesir ribuan tahun yang lalu itu sudah punya ya teknik-teknik untuk menulis menggunakan gambar-gambar yang disebut dengan hieroglif ya. Dan ini
sebagian sudah ada yang dipecahkan oleh para ahli seperti itu ya. Jadi adanya di tulisan-tulisan di dinding-dinding di piramida dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian Kaisar Romawi itu Julius Caesar itu dia menyandikan surat ya. Jadi dengan menggeser 3 huruf. Jadi misalkan A digeser menjadi D seperti itu. Sehingga nanti apa pesan yang dibaca itu misalkan tertangkap kurirnya itu jadi aneh seperti itu ya. Tapi ini aturannya harus disepakati dulu ya, mau seperti apa, geser 3, geser 5, atau geser 7 dan sebagainya seperti itu. Jadi nanti huruf A jadi huruf D, misalkan huruf B jadi huruf E seperti itu. Sehingga nanti pas ditulis jadi acak karakternya ya. Tapi kalau sekarang udah gampang seperti itu dipecahkan ya. Nah, kalau cuma geser-menggeser seperti itu, kalau zaman dulu masih susah ya. Karena mungkin zaman dulu orang belum semaju sekarang pikirannya, tapi kalau sekarang eh, sandi berapa puluh bit pun langsung gampang dihack ya sama hacker seperti itu. Ya. Jadi kalau zaman dulu tuh digeser 3 huruf ya. Nah, untuk ngebalikin pesannya itu dibaliknya digeser lagi 3 huruf. Ya. Jadi dari D ditranslate jadi A seperti itu. Sehingga nanti didapatkan pesan aslinya seperti itu. Jadi ini Kaisar Romawi rekonstruksinya kalau patungnya itu seperti ini kira-kira ya, berdasarkan orang yang dulu memahatnya. Sehingga kalau diubah ke komputer image dan sebagainya sehingga jadilah kira-kira rekonstruksinya seperti gambar yang di sebelah kanan, yaitu muka aslinya Julius Caesar ya. Seperti itu. Demikian juga waktu zaman Firaun ya. Firaun di Mesir itu juga direkonstruksi sehingga didapatkanlah gambar kira-kira wajah Firaun itu seperti ini zaman dulu seperti itu ya. Ya nggak beda jauh sih sebenarnya dengan orang zaman sekarang ya kalau dilihat. Nah itu Caesar Cipher itu istilahnya dia seperti ini ya. Jadi digeser 3 huruf seperti tadi. Jadi A jadi huruf D misalkan, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti teks aslinya atau plain teksnya itu bunyinya Internet Society Ghana Chapter, hypertext-nya itu menjadi seperti itu ya. LQ, W dan sebagainya seperti itu, sehingga agak susah kalau diartikan ke apa ya maksudnya seperti itu ya. Tapi kalau orang yang nggak belajar kriptografi agak susah juga sebenarnya untuk mengartikan ya, kecuali hacker-hacker itu yang udah ditahu ini apa, tinggal digeser 3 jadilah dapat huruf aslinya ya. Nah, kalau zaman dulu ini susah sekali dipecahkan seperti itu. Sehingga pesan yang muncul itu seperti pesan sampah sebenarnya, tapi isinya adalah berbahaya. Gitu. Ini biasanya digunakan Kaisar Romawi untuk mengirim surat ke jenderalnya yang ada di medan perang, atau dari misalkan mata-mata yang berada yang sekarang lagi di posisi musuh itu ngirim surat rahasia ke jenderalnya seperti itu ya, ada tulis sandi seperti itu. Nah, proses merubah dari teks aslinya atau plain text itu ke bentuk enkripsi ya. Bentuk yang tidak bisa dibaca itu disebut dengan encryption ya, enkripsi. Nah, sedangkan merubah dari ciphertext atau teks yang sudah dimodifikasi itu disebut dengan proses deskripsi ya. Nah, zaman dulu waktu Perang Dunia Kedua ya, ini ada mesin untuk
menyandikan pesan ya, yang namanya Enigma mesin ya, buatan Jerman gitu ya. Jadi pesan-pesan itu dikirim menggunakan mesin Enigma, udah diacak seperti itu ya. Jadi pesannya dikirim lewat gelombang radio, kemudian dienkripsi menggunakan Enigma. Nah, kemudian Jepang itu juga punya mesin yang namanya Purple ya, untuk menyandikan pesan-pesan yang dikirim itu selama Perang Dunia Kedua. Tapi kedua mesin ini udah berhasil dipecahkan ya. Maksudnya sandi-sandi yang dikirim itu berhasil di decrypt oleh pihak sekutu. Nah, ini dia proses kriptografi yang tadi ya. Jadi enkripsi itu adalah transformasi dari plain text. Jadi yang namanya plain text itu adalah teks biasa atau teks yang telanjang atau teks yang dalam bentuk asli ya, itu menjadi ciphertext. Jadi ciphertext itu adalah teks yang sudah dienkripsi ya, yang sudah sudah diacak gitu ya, seperti itu. Nah, kebalikannya namanya deskripsi, jadi dari perubahan dari ciphertext jadi plain text. Dan keduanya itu menggunakan kunci rahasia ya, sebenarnya. Jadi kunci rahasia itu adalah kunci yang digunakan untuk mengacak ya. Jadi untuk mengacak kalau dulu yang zaman Julius Caesar itu aturannya dia nggak pakai key lah istilahnya, cuman geser-geser aja, geser sekian karakter dan sebagainya. Nah, itu gampang. Tapi kalau pakai key itu ada proses matematika yang dilibatkan. Paling simpel ditambahkan dengan angka berapa seperti itu ya. Jadi kalau apa mungkin pernah belajar ASCII ya, ya di pengenalan komputer ya. Nah, itu bilangan ASCII itu kan ada kodenya. Jadi huruf A misalkan 65. Nah, huruf A besar itu 65. Jadi kalau pakai key misalkan ditambah, nah key-nya itu misalkan angka sembarang, misalkan key-nya itu 11 ya. 11. Jadi kalau 65 ditambah 11 jadinya kan 76. Nah, itu nanti jadi huruf apa seperti itu. Itu maksudnya key. Nah, key-nya itu bisa sama bisa berbeda. Jadi kalau proses enkripsi kita bisa aja misalkan pakai key itu 11 ditambah 11. Artinya nanti kalau pas deskripsi ya berarti dikurang 11 seperti itu ya kan. Seperti itu. Itu simpel kali ya. Jadi ditambah dan dikurangi aja pakai key-nya. Tapi kalau yang sekarang matematikanya itu udah pakai modulo. Jadi perpangkatan ya. Sisa baginya seperti itu ya. Nah, itulah kunci yang digunakan. Nanti itu kuncinya itu ada yang sama. Kalau sama itu nanti disebut dengan symmetric key. Ya. Jadi kalau encrypt sama decrypt pakai kunci yang sama itu namanya symmetric key. Tapi kalau berbeda itu namanya asymmetric key. Seperti itu. Nah, ini dia kalau digambarkan seperti ini gambarnya. Jadi ada sumbernya atau masukannya itu adalah plain text untuk teks biasa. Misalkan teks yang kita bisa baca menggunakan notepad dan sebagainya ya. Kemudian ada key. Nah, ditambahkan key tadi terjadilah proses enkripsi. Nanti hasilnya itu adalah file yang disebut dengan ciphertext. Nah, ciphertext ini bisa dikirim kan misalkan lewat email apa segala macam gitu ya. Nah, nanti kalau mau baca lagi ya, nah itulah kita menggunakan kunci lagi. Nah, kuncinya itu ya bisa sama bisa beda ya. Udah pakai kunci kemudian terjadi proses deskripsi, balik lagi hasilnya jadi file teks biasa. Nah, yang sekarang itu mungkin kamu pernah dengar atau pernah ngalami mungkin ya, namanya ransomware. Ransomware itu sejenis malware atau virus di mana dia
kalau nyerang udah mengenkripsi dokumen. Jadi satu komputer itu data kamu langsung dirubah bentuknya sehingga nggak bisa dibaca lagi. Misalkan ada file doc, file Excel, file PowerPoint dan sebagainya, itu nggak bisa dibaca lagi. Ya. Nah, gimana caranya supaya bisa baca ya? Kamu harus punya key-nya atau punya anti malware-nya. Kalau nggak punya itu, ya terpaksa direlakan ya. Tapi ada juga sebagian yang membayar tebusan. Nah, kalau udah bayar uang, dikasih dia key-nya itu sama si pembuat malware tersebut, pembuat ransomware tersebut. Gitu ya. Ini jahatnya itu ya. Jadi nyari uang dari kesusahan orang lain itu. Itu nggak benar namanya. Jadi ada orang-orang seperti itu, dia bikin ransomware, kena orang disuruh bayar tebusan. Istilah dia ransomware itu istilahnya sandera ya, disandera gitu. Sandera suruh bayar tebusan baru dibebasin gitu. Nah itu nggak benar ya. Jadi itulah yang terjadi sekarang. Dia pakai kriptografi juga orang-orang itu ya, yang membuat ransomware itu dia pakai kriptografi sehingga file-file orang itu yang doc, Excel, PowerPoint dan sebagainya itu berubah menjadi bentuk yang tidak bisa dikenali, tidak bisa dibaca. Ya. Itu jahatnya juga. Jadi kriptografi ini uh, sama seperti pisau. Ya, dia bermata dua, bisa dipakai untuk kebaikan atau dipakai untuk kejahatan. Itu tergantung konteksnya. Nah, kenapa kriptografi itu dipakai? Ya, karena diperlukan untuk menjaga kerahasiaan informasi ya, baik itu punya negara, punya organisasi, atau punya pribadi. Ya. Makanya itu kita perlu enkripsi. Nah, kalau penggunaan pribadi, mungkin kamu pernah pakai BitLocker ya, atau yang semacamnya. Jadi kalau kita udah aktifkan BitLocker di Windows, itu isi harddisk kamu tuh dienkripsi ya, dan ada key-nya. Itu ada key-nya. Jadi misalkan nih kejadian laptop kamu kecuri diambil orang, kemudian harddisknya itu mau dibuka, dipindahin komputer lain, harddisknya mau dibaca, itu nggak bisa kebaca karena dia dienkripsi oleh BitLocker tadi ya, punyanya Windows. Jadi isinya itu nggak akan bisa keluar kecuali punya key-nya atau punya software untuk menghack atau mengcrack, atau ya butuh waktu lah seperti itu. Nah ini kegunaan kriptografi untuk pribadi. Nah, zaman dulu dan zaman sekarang tuh sama. Jadi informasi itu yang dikirim itu kan rawan disadap gitu ya, rawan disadap oleh pihak ketiga. Nah, kriptografi ini dia akan melakukan pengamanan supaya informasi rahasia itu tidak bocor kepada publik seperti itu. Ya. Jadi ada memang informasi-informasi yang sifatnya rahasia eh, yang kalau bocor tuh bikin heboh satu negara misalnya seperti itu. Nah, itu maka informasi tersebut harus diamankan gitu ya. Seperti itu. Jadi zaman dulu, zaman sekarang sama aja kriptografi penerapannya ya. Kecuali kalau zaman sekarang itu udah canggih karena dia menggunakan komputer. Gitu. Nah, jadi kalau ada orang berkomunikasi ya, kemudian nanti ada mm, orang di tengah-tengah itu man in the middle, maka dia nggak akan bisa melihat apa yang diomongin antara pihak pertama dan pihak kedua. Nah, contoh yang paling sederhana, misalkan kalau pernah mengakses internet banking yang menggunakan browser, itu nanti pasti di internet banking itu nanti ada logo kuncinya atau gemboknya di atas. Di URL-nya itu ada gemboknya dan itu dienkripsi. Nah, jadi dia dilindungi. Jadi kita komunikasi antara kita dengan server bank itu dienkripsi. Ya. Jadi menggunakan sertifikat SSL. Jadi kalau kita masukin eh, misalkan user ID, PIN dan sebagainya, nah itu nggak bisa kebaca.
Nah, kalau dulu kasusnya satu bank itu eh, jadi ada hackernya bikin tiruan websitenya, dibuat seolah-olah sama persis dengan website bank yang bersangkutan. Nah, terus dia mancingnya lewat email. Jadi orang ngeklik linknya, masuklah ke website palsu tersebut. Kemudian dia masukkan username sama passwordnya, atau PIN-nya. Tapi pas diklik dianggap salah. Nah, padahal dia udah mengetikkan yang benar. Nah, dia nggak sadar itu orang itu bahwa username sama PIN-nya itu dicuri sebenarnya. Itu. Tapi si hackernya itu membuka ininya apa? Istilahnya dia membuka eh, apa yang dilakukan seperti itu. Jadi dia cuma mancing bahwa memang banyak orang nggak sadar sebenarnya dengan email phishing seperti itu gitu ya. Nah itu bahaya juga email phishing itu jadi pancingan. Digunakan untuk mancing orang, kemudian masuk ke website yang salah, nggak sadar dia nyerahkan informasi rahasianya dia seperti itu. Tapi kalau masuk ke website banking yang asli, itu pasti nanti ada gambar gembok di pojoknya. Dan berarti itu udah dienkripsi, jadi dia menggunakan SSL, yang menggunakan sertifikat seperti itu. Sehingga aman seperti komunikasi kita dengan si bank tersebut. Nah, kemajuan teknologi itu membuat informasi tadi itu lebih susah untuk dipecahkan seperti itu. Apalagi dengan key yang panjangnya misalkan 128 bit atau 256 bit atau 1024 bit sekalipun key-nya. Nah, ini butuh waktu berapa juta tahun untuk memecahkan kodenya seperti itu. Jadi enkripsi zaman sekarang tuh lebih canggih dibandingkan zaman dulu. Nah, misalkan nih contohnya ini ada dokumen teks ya. Ada dokumen teks, itu teks biasa. Nah, kalau udah dirubah menjadi ciphertext, jadi seperti di bawah itu. Gitu ya. Jadi karakternya acak, kemudian urutannya juga nggak ketahuan gitu ya. Apalagi kalau ditambah di situ melibatkan simbol ya, misalkan ada tanda pentung, ada pagar, ada akeong dan sebagainya seperti itu. Itu bikin apa? Teks itu susah dipecahkan seperti itu. Nah, nggak cuman teks biasa, gambar juga bisa disandikan ya menggunakan kriptografi. Jadi gambar sebelah kiri itu gambar biasa. Nah, kalau udah disandikan itu jadinya acak seperti gambar nggak beraturan yang di sebelah kanan seperti itu. Nah, jadi teks, kemudian gambar, database juga bisa ya, itu disandikan juga seperti itu. Ya. Sehingga database-nya juga susah untuk dibaca kalaupun misalkan filenya itu dipegang gitu ya. Video juga sama, ya, video juga bisa dienkripsi ya, sehingga bentuknya itu tidak berbentuk lagi ya, dan bisa dibaca oleh pihak yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat elemen-elemen apa aja yang ada pada kriptografi. Ya, jadi ada algoritma. Nah, ini yang paling penting. Jadi algoritma itu adalah aturan untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Jadi secara ini ada fungsi matematika yang di sana yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Jadi misalkan algoritma itu misalkan dikali berapa, kemudian ditambah berapa, dikurang berapa, dibagi, dipangkatin dan sebagainya seperti itulah kira-kira algoritmanya seperti itu. Nah, kemudian kunci. Nah, kunci itu adalah parameter yang digunakan untuk transformasi. Jadi misalnya tadi kuncinya itu adalah 11. Jadi
kalau mau melakukan, jadi algoritmanya itu adalah ditambah. Jadi ditambah 11 misalkan. Jadi algoritmanya itu adalah penjumlahan untuk membuat dia menjadi file terenkripsi seperti itu. Ya. Nah, jadi kuncinya itu adalah kunci 11. Jadi kalau misalkan mau balikin lagi, jadi kebalikannya, kalau tadi ditambah 11 berarti dikurangi 11 sehingga didapat bentuk yang aslinya. Gitu. Nah, kemudian pesan itu adalah informasi yang akan dienkripsi atau dideskripsi. Jadi pesan ini nggak cuma teks tadi ya, bisa gambar, bisa database, bisa video. Ya, itu informasi yang akan dienkripsi atau dideskripsi. Jadi harus ada semua ini ya, parameter ini untuk melakukan kriptografi. Nah, ini contohnya misalkan ada kirim teks, biasanya itu kirim senjata perang. Misalkan jenderalnya di lapangan tuh butuh bantuan, dia kirim pesan kirim senjata perang. Nah, kemudian ada kunci K, itu digunakan untuk melakukan proses enkripsi ya. Sehingga jadinya hasilnya itu adalah ciphertext. Ciphertextnya itu tipe bla 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 seperti itu. Kemudian nanti kalau udah sampai di tujuan ya akan didekrypt lagi dengan kunci K lagi ya. Kunci K hasilnya adalah plain text seperti itu. Jadi ini proses perubahan dari teks biasa kemudian menjadi ciphertext, kemudian menjadi plain text lagi gitu. Jadi selalu ada kunci. Nah, kemudian algoritmanya. Nah, algoritma kriptografi secara umum itu ada dua. Ya, ada algoritma simetri dan ada asimetri. Nah, algoritma asimetri itu sering kita kenal disebut dengan kunci public atau public key cryptography atau public key infrastructure, disingkat PKI ya. Jadi bukan PKI yang tahun 65. Ya, jadi istilahnya itu adalah kunci public. Jadi kunci untuk melakukan enkripsi. Jadi kunci publiknya itu diketahui oleh semua orang. Tapi kunci untuk decryptnya itu disebut dengan private key. Nah, private key-nya itu hanya yang mengirim dan yang menerima yang tahu. Seperti itu. Jadi nggak semua orang pegang private key. Tapi public key-nya itu semua orang tahu. Seperti itu. Kemudian ada fungsi hash. Tapi ini sebenarnya bukan bagian dari yang dua pertama ini. Nah, fungsi hash itu untuk pengecekan nanti apakah data itu berubah apa enggak, seperti itu. Nah, kalau kriptografi kunci simetri itu kuncinya itu sama. Jadi kunci yang digunakan untuk melakukan encrypt sama decrypt itu sama kuncinya. Misalnya kuncinya 11 ya, sama-sama 11 ya. Makanya itu disebut dengan simetrik. Nah, simetrik itu kan sama, simetris istilahnya. Simetris itu sama. Jadi dia selalu menggunakan kunci yang sama, baik untuk melakukan decrypt maupun encrypt. Nah, algoritma ada beberapa untuk kunci simetri ini, yaitu antara lain DES, kemudian AES, Blobfish, SEED, AADIA, CRUS, Serpent, RC4, RC5, Lucifer, kemudian Phil-Redox, Loki, kemudian Cas, Blobfish, Silvercrab. Nah, ini adalah beberapa algoritma yang digunakan untuk kunci simetri. Nah, kalau kunci publik, ya, kriptografi kunci publik, ini nggak sama key-nya. Jadi misalkan key-nya untuk melakukan encrypt itu 11 misalkan. Nah, nanti kalau untuk melakukan decrypt atau merubah dari ciphertext ke plain text itu misalkan 22 seperti itu. Itu beda kuncinya gitu ya.
Jadi kriptografi kunci publik itu nama lain dari kriptografi asimetri. Gitu. Nah, kunci yang digunakan untuk melakukan encrypt itu bersifat publik, jadi itu disebut dengan public key. Nah, sedangkan kunci untuk melakukan decrypt, atau melakukan merubah dari teks yang acak tadi menjadi teks yang bisa dibaca, nah itu disebut dengan private key. Gitu. Nah, private key-nya itu rahasia, nggak dipegang oleh semua orang. Tapi kalau public key itu bebas, semua orang boleh pakai seperti itu. Nah, ini dia prosesnya. Jadi kalau melakukan enkripsi itu menggunakan kunci public. Tapi pas merubahnya setelah sampai di tujuan itu dirubah itu menggunakan kunci private atau private key. Gitu. Bedanya di situ. Sehingga disebut dengan asimetri, tidak sama gitu ya. Algoritma asimetri ya, asimetri key. Nah, untuk kunci publik itu ada beberapa juga algoritma, atau yang terkenal itu RSA ya. RSA, Reverse Samir Adelman. Kemudian ada El Jamal, Rabin, D.V. Hellman, kemudian DSA, kemudian ada algoritma ACC. Ya. Itu beberapa algoritma yang digunakan untuk kunci publik key. Nah, ini proses perubahan dari plaintext ke ciphertext ya. Itu menggunakan public key ya untuk enkripsinya. Kemudian untuk merubah menjadi pesan yang bisa dibaca itu menggunakan private key. Ya, jadi dari Alice kirim ke Bob, nanti di Bob itu menggunakan private key untuk mendekrip pesannya. Nah, orang yang ada di tengah-tengah itu nggak bisa melihat teks aslinya itu seperti apa. Nah, biasanya kita kan kalau di jaringan itu kan kalau mau istilahnya melakukan mengendus-ngendus gitu ya. Istilahnya nyium-nyium pakai data apa yang lalu lalang segala macam itu kan pakai sniffing ya. Pakai sniffing tools ya. Salah satunya mungkin pakai Wireshark. Itu akan kelihatan sebenarnya apa yang kalau dia nggak di encrypt itu kelihatan bentuk aslinya tuh, teks itu apa, username-nya apa, password-nya apa segala macam itu lalu lalang di jaringan gitu ya. Nah, tapi kalau dia udah dienkripsi itu nggak akan kelihatan lagi, jadinya bentuknya karakter aneh semua. Pas dibaca hasil tangkapan Wireshark itu nggak kelihatan dia seperti itu. Demikian juga kalau pakai protokol yang telanjang misalkan kayak telnet gitu, itu kelihatan semua username, password apa segala macam kelihatan. Tapi kalau pakai SSH, secure share, itu username dan password itu dipertukarkan itu dalam bentuk udah terenkripsi, jadi nggak akan kelihatan di jaringan seperti itu. Makanya sebisa mungkin gunakan protokol yang pakai enkripsi ya seperti SSH tadi. Kemudian kalau pakai web itu HTTPS ya. Jangan HTTP ya, HTTP biasa itu gampang di sniffing juga dan sebagainya seperti itu. Demikian juga semua protokol tuh pokoknya pakai yang secure ya. POP3 yang secure, SMTP secure dan sebagainya. Nah, kemudian ada fungsi hash tadi yang ketiga. Itu fungsi hash itu akan mengkompresi pesan menjadi ukuran yang sangat kecil dan fix. Kemudian dia sensitif terhadap manipulasi sekecil apapun gitu. Jadi merubah pesan itu misalkan A diganti jadi I itu akan berubah nilai hashnya ya. Nilai yang dihitung hashnya itu berubah gitu. Jadi nanti ada inputnya, kemudian dilakukan fungsi hash sehingga menjadi deretan digest seperti itu sebelah kanan, gitu ya.
Nah, ini biasanya mungkin kamu pernah download file-file ISO yang ukurannya besar gitu. Jadi nanti di sana dikasih tahu itu eh, kalau dihitung hasilnya itu sekian gitu. Nah, tapi kalau udah hasilnya itu berubah, berarti file ISO tadi itu bukan file ISO yang asli, udah diinjek sama macam-macam seperti itu. Jadi ini untuk mengecek keaslian ukuran suatu file ya, atau isi dari suatu file itu udah berubah pada saat di perjalanan atau enggak. Jadi kita menggunakan fungsi hash. Nah, ini fungsi pesan aslinya ya, pesan aslinya seperti ini. MD5-nya itu hasilnya digits-nya itu seperti ini. Ya, deretan seperti itu. Yang di bawah ya, nilai MD5-nya. Nah, misalkan 32 itu 33 diubah menjadi 32 ya. Maka MD5-nya itu akan berubah ya. Hasil digits-nya aslinya hasil digits-nya itu apa? Yang tadi kan belakangnya 63, sekarang berubah menjadi 67. Berarti file ini udah nggak asli, harus dibakar itu, karena udah ada dirubah di tengah jalan tuh, udah ada yang rubahnya seperti itu. Ya. Sehingga kita tahu, oh ini file ini sudah dirubah di tengah jalan, berarti ada man in the middle yang merubah atau mencoba merusak. Jadi ini kayak surat kaleng lah zaman dulu ya, surat kaleng mengatasnamakan orang, tapi isinya udah dirubah gitu. Ya. Sehingga yang satu sama dua sering berantem gara-gara merasa saya ngirim surat yang udah ini tapi yang nerima enggak, isinya kok gini gitu. Nah, jadi salah paham ya. Nah, kalau sekarang gampang ngeceknya, jadi pakai fungsi hash. Nah, kita cek aslinya sebelum dikirim berapa nilai hashnya. Nah, kalau udah sampai di tujuan nilai hashnya berapa. Kalau udah berubah nilai hashnya, berarti somehow di tengah jalan udah ada yang ngerampok, kemudian ngerubah isinya dan dikirim balik, dikirim lagi seperti itu ya. Berarti ada kejahatan di situ. Ya. Nah, manfaat kriptografi yang jelas banyak ya, namun untuk kerahasiaan, kemudian integritas data. Ini tadi, jadi yang pakai fungsi hash tadi itu masalah integritas datanya berubah di tengah jalan apa enggak ya. Kemudian untuk autentikasi dan juga near penyangkalan atau non repudiation. Nah, kerahasiaan yang tadi jelas, yang jelas kalau udah di encrypt udah pasti jadi rahasia ya. Jadi tidak ada yang bisa membaca selain yang penerimanya seperti itu. Ya. Seharusnya seperti itu. Dan kalau ada orang di tengah-tengah dia nggak bisa ngelihat isinya itu apa aslinya. Nah, integritas data. Jadi pesan yang dikirim itu dijamin itu asli atau utuh ya. Enggak di tengah jalan itu diubah, diacak dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian autentikasi. Jadi untuk memastikan apakah orang yang menggunakan layanan itu benar-benar orang yang sebenarnya. Jadi kalau di jaringan itu kan misalkan ada server, nah klien kemudian mau login ke jaringan, jadi dia harus diautentikasi ya, benar nggak username atau passwordnya. Atau kalau itu kan dia menggunakan ini ya single factor authentication ya, single factor itu ya menggunakan username dan password aja. Tapi kalau udah multifaktor, nggak cuman username dan password, kamu juga harus punya token ya, misalkan kayak key BCA gitu ya, atau RSA gitu yang juga harus diinput di situ. Itu. Nah, itu untuk autentikasi ya, salah satu keperluan kriptografi. Nah, autentikasi ini di jaringan ada banyak ya, ada Active Directory, kemudian ada LDAP, Radius, kemudian autentikasi di lokal komputer ya. Ya kalau kamu menggunakan laptop sendiri itu kan dia menggunakan autentikasi lokal ya.
kamu login, username dan password-nya ada di komputer itu sendiri, gitu. Atau yang sekarang ada juga yang menggunakan biometrik di laptopnya itu ada menggunakan sidik jari. Jadi ada finger scan gitu ya. Kamu jadi nggak perlu ngetik username dan password lagi, kamu tinggal tempelkan ibu jari. Nah, kalau benar itu kamu sidik jari kamu, dia bisa login seperti itu. Atau pakai pengenalan kamera wajah itu juga bisa, atau suara dan sebagainya. Itu yang pakai biometrik. Ya. Nah, kemudian ada non repudiation. Itu gunanya jadi saling menyangkal nih supaya dicegah. Artinya gini, pengirim pesan itu menyangkal pernah melakukan pengiriman dan penerima pesan menyangkal telah menerima pesan. Nah, itu nggak bisa kejadian lagi seperti itu. Artinya iya benar-benar ketahuan yang ngirim udah ngirim, yang nerima dia sudah nerima seperti itu. Itu manfaat dari kriptografi. Nah, hari ini kita menggunakan kemajuan teknologi, ya semua apapun itu saat ini sudah menggunakan kriptografi, dari ATM, kemudian handphone, ya, komputer, internet, gedung dan sebagainya itu semua sudah menggunakan kriptografi karena kemajuan teknologi gitu ya. Nah, kemudian di Indonesia itu ada namanya BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu yang mengurusin masalah kriptografi. Nah, BSSN tugasnya melaksanakan tugas pemerintah di bidang keamanan cyber dan sandi untuk membantu presiden itu dalam menyelenggarakan pemerintahan. Nah, fungsi BSSN ini ada beberapa gitu ya. Dari kebijakan teknis, kemudian pelaksanaannya, kemudian penyusunan norma, standar prosedur kriteria di bidang persandian, kemudian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi. Kemudian koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN, dan pengelolaan barang milik negara, juga pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BSSN. Kamu bisa cari informasi tentang BSSN di internet ya. Nah, kalau di Amerika ada namanya NSA. Ini paling sering kalau di muncul di film-film tentang hacker atau apa kejahatan, NSA itu muncul lah di apa di film gitu ya. National Security Agency. Nah, ini yang ngurusin kriptografi dan security kalau di US ya, di Amerika. Nah, kriptografi. Nah, ini ada namanya steganografi, tapi sedikit beda dengan kriptografi. Nah, kalau kriptografi itu kan dia melakukan enkripsi atau penyandian ya, sehingga bentuknya acak, nggak bisa dikenal dan sebagainya. Nah, tapi kita bisa menggunakan steganografi. Nah, apa itu steganografi ya? Itu ilmu dan seni menyimpan pesan rahasia ke dalam media lain sehingga keberadaannya tidak terdeteksi. Ya, artinya gini, kalau kriptografi diacak orang jadi curiga. Nah, misalkan surat tadi yang dikirim sama Jenderal Romawi ke kaisarnya seperti itu, dienkrip, ditangkap sama musuh gitu, klik sandinya, dilihat ada surat tapi isinya acak, nggak bisa dibaca seperti itu. Nah, itu kan menimbulkan kecurigaan. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kalau steganografi ini gimana supaya orang nggak curiga gitu. Nah, jadi agak sedikit beda ya. Jadi misalkan ada pesan seperti itu. Nah, tapi disembunyikan di dalam sebuah gambar. Nah, orang kan nggak curiga gitu kan. Jadi yang dilihat di sini cuma gambar, ini nggak ada gambar paprika seperti itu. Tapi pesannya itu berbahaya seperti itu.
Jadi kalau kriptografi itu bikin kecurigaan, kalau yang steganografi menghindari kecurigaan. Istilahnya cuma disembunyiin aja informasi aslinya seperti itu. Jadi perbedaannya eh, kriptografi itu eh, menyembunyikan isinya supaya nggak bisa dibaca ya. Tapi kalau kriptografi itu keberadaannya itu disembunyikan supaya menghindari kecurigaan. Gitu. Nah, kalau kriptografi orang lalu lalang, ada orang di tengah itu melihat, oh ada Carter Acak segala macam, dia curiga itu kan apa kira-kira isinya ya. Walaupun curiga tapi belum tentu bisa ngebaca ya, seperti itu. Nah, tapi kalau steganografi eh, dia ngirim pesan tapi yang didengar suara-suara musik apa segala macam. Dia nggak curiga gitu ya. Dia nggak curiga karena yang didengar suara musik. Padahal ada pesan tersembunyi di situ gitu. Jadi penggunaannya sama-sama sih untuk merahasiakan tapi sedikit beda pada penerapannya. Nah, eh, jadi bagaimana supaya apa datanya itu tidak menimbulkan kecurigaan seperti itu. Jadi pesan disembunyikan di dalam sebuah gambar dan sebagainya. Tapi kalau yang dienkripsi itu menimbulkan kecurigaan. Nah, jadi kalau zaman dulu itu pesannya itu disembunyikan di dalam sebuah lukisan. Jadi misalkan kayak lukisan Mona Lisa itu katanya itu banyak rahasia di sana. Ya. Lukisan Mona Lisa dan lukisan-lukisan tahun 1500 itu katanya banyak pesan rahasia dari yang membuat lukisan tadi yang sampai sekarang ada yang belum bisa terpecahkan gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang zaman digital, zaman komputer itu disembunyikannya itu di dalam dokumen digital yang lain gitu ya. Jadi menyembunyikan misalkan file text disembunyikan di dalam gambar. Nah, itu. Jadi ada carrier file. Carrier file itu adalah dokumen digital yang digunakan sebagai media. Jadi misalkan ada gambar JPG atau gambar BMP dan sebagainya, itu bisa kita gunakan untuk menyembunyikan isi file teks. Itu carrier filenya. Nah, steganografi itu bisa diaplikasikan di teks, kemudian audio, kemudian di gambar, dan juga di video. Nah, ini contoh filenya. Jadi ini ada file notepad ya, my hidden message ya. Nah, kemudian itu ada gambar yang kita fungsikan sebagai carrier ya. Jadi kita masukkan pesan notepad tadi itu ke gambar tadi sehingga eh, pada saat diubah jadi gambarnya itu akan tetap sama ya. Jadi orang nggak sadar kalau di gambar itu sebenarnya itu ada pesan yang tersembunyi. Itu. Jadi ini berkat kemajuan teknologi kita bisa merubah atau menyembunyikan data ke file yang lain. Nah, ini demikian juga ini gambar ya, ada teks juga disembunyikan di dalam gambar. Jadi ada namanya itu cover image dan ada stego image. Jadi cover image itu belum diisi. Nah, kalau stego image itu udah diisi pesan. Jadi kalau dilihat dengan mata telanjang itu nggak kelihatan filenya, isi dokumennya. Jadi disembunyikan.
Nah, kemudian ini juga gambar di dalam gambar. Jadi gambar disembunyikan di dalam gambar. Itu juga bisa. Nah, kemudian ada kata-kata dari David Kahn ya, penulis buku The Code Breakers. Steganografi itu memiliki tempat di security ya. Jadi dia bukan untuk menghapus atau menghilangkan kriptografi, tapi melengkapi gitu. Jadi artinya kriptografi dan steganografi itu saling melengkapi satu sama lain. Nah, ini pas peristiwa 11 September itu katanya itu Al-Qaeda tuh rajin ngirim pesan lewat video ya. Jadi dia menggunakan steganografi video. Jadi gambar-gambar yang dia buat di dalam Facebook dan sebagainya ya itu penuh dengan steganografi. Ya, jadi sebelum ada serangan itu mereka kirim surat apa segala macam lewat video-video yang disebar di internet yang menggunakan steganografi. Oke, mungkin itu dulu materi kita. Sampai sini ada yang mau bertanya? Cukup, Pak. Nah, cukup Mungkin sedikit. Atau yang mau tanya yang lain? Sekarang ya sedikit mau nanya yang lain, Pak. Hubungan kriptografi sendiri sama cryptocurrency, Pak, apakah ada keterkaitan? Oke, kriptografi. Kalau dari segi nama mirip kan? Sebetulnya. Kalau segi nama mungkin mirip ya, cryptocurrency, tapi mungkin prinsipnya sedikit beda ya, karena itu kan istilahnya mata uang digital gitu ya. Saya sendiri sih terus terang belum ngedalamin masalah Bitcoin atau cryptocurrency dan lain-lain seperti itu. Tapi pada prinsipnya sih sama. Jadi dia pasti menggunakan algoritma ya. Algoritma bagaimana algoritma untuk menghasilkan itu kan kayak tambang uang gitu sebenarnya ya, atau apalah sederhananya seperti itu. Nah, yang jelas dia pasti punya algoritma ya, atau apa istilahnya, suatu pola-pola yang bisa menghasilkan pesan atau bisa menghasilkan uang seperti itu. Yang mana uang itu nggak mudah dihack dan sebagainya seperti itu. Ya, saya rasa sih sama aja sih dia. Yang jelas antara, karena itu sekarang kan kemajuan teknologi ya, artinya dengan adanya komputer itu memungkinkan hal-hal yang dulu itu nggak terjadi, itu bisa terjadi di zaman sekarang gitu. Jadi karena dia menggunakan teknologi ya. Coba kebayang misalnya gini lah, kayak kriptografi itu, misalkan yang SSL itu kan aja panjang key-nya itu 128 bit. Ya kalau kita bayangin 128 bit itu kan anggaplah IP32 itu kan 32 bit, IP versi 4. Ya kan, IP versi 4 kan 32 bit. Ini panjangnya itu untuk melakukan enkripsinya itu 128 bit gitu loh. Key-nya aja gitu. Nah, belum algoritmanya seperti itu. Jadi kerumitan tadi yang bagaimana menghasilkan uang dengan menggunakan komputer dan itu bisa jadi mata uang ya. Karena gini, kalau kita bicara mata uang itu kan kesepakatan. Sepakat. Kalau dulu, zaman dulu itu kan mata uang tuh emas ya kan. Betul. Ada emas berarti kan bisa bertukar barang, ditukar dengan barang gitu kan. Kalau sekarang kan nggak perlu emas. Istilahnya negara bisa cetak kertas aja tapi bisa buat membeli gitu loh. Ini ada kertas tulisannya 100.000, bisa buat beli barang gitu loh. Itu konsensus sebenarnya. Jadi kan harus sepakat gitu loh. Oh, ini nilainya sekian gitu. Ini nilainya sekian gitu. Seperti itu. Nah, sama juga kayaknya cryptocurrency ini artinya orang harus sepakat
dengan ketentuannya, ya entah seperti apa ketentuannya, tapi mata uang ini disepakati untuk di digital seperti itu. Jadi pada prinsipnya sih sama, dia pasti menggunakan algoritma ada key-nya, ada eh, apa model matematikanya dan sebagainya seperti itu. Ya. Yang jelas sih sama kalau menurut saya karena dia menggunakan komputer pasti ada algoritma dan sebagainya seperti itu sih. Ya mungkin nanti kita belajar lagi lebih jauh lagi tentang cryptocurrency ya karena saya belum pernah juga sempat ngulik-ngulik tentang hal itu gitu. Tapi saya rasa sama sih gitu. Saya sih lebih ke arah penasaran kenapa namanya sama. Iya. mungkin karena dia ya menggunakan enkripsi juga ya. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya sama-sama Jare. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oh ya, untuk materi ujiannya nanti dari setelah UTS ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita akhiri dulu ya sesi kita kali ini. Seandainya ada yang mau ditanyakan, bisa nanti lewat grup ya, dan sebagainya. Oke, terima kasih buat yang sudah hadir malam ini. Sampai jumpa kembali ya di semester depan atau dalam mata kuliah yang berbeda atau dalam kesempatan yang berbeda. Oke, sehat-sehat jaga ini ya. Zaman COVID nih sekarang masih ada lagi tuh yang varian baru lah apalah segala macam. Pokoknya jaga kesehatan itu aja sih paling penting itu sekarang. Ya. Oke, makasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Pak Nunasi. Ya, sama-sama.